Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Syarifatul Hidayah, 2. Agitsna Olivia Farahdiba, 3. Malayadi Agustin, 4. Miftah Nugi Barata, dan yang terakhir Sabrina Ayu Wulandari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Syarifatul Hidayah. Baik, langsung pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah ilmu dan seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang, bawahan, pengikut, ataupun pendukung dengan cara membangun kepatuhan, kesetiaan, kepercayaan, hormat, dan bekerja sama dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai keberhasilan, seorang pemimpin perlu bersikap adil, memberi sugesti, memberikan dukungan, menciptakan rasa aman, sebagai sumber inspirasi, sebagai pelindung, dan tentunya sebagai atasan. Kemampuan dasar yang perlu dimiliki seorang pemimpin, menurut Switz dalam buku Wahyo Sumijo tahun 2002 adalah technical skills, human skills, dan conceptual skills. Yang kedua yaitu pengertian pemimpin. Menurut kamus, pemimpin adalah orang yang memimpin dan atau menunjukkan jalan untuk orang yang dibimbing. Menunjukkan jalan di sini memiliki maksud yaitu orang yang melatih, mendidik, dan mengajari, supaya akhirnya yang dibimbing tersebut dapat mengerjakan tugasnya sendiri. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dan tugas pemimpin. Tugas pemimpin ada 4. Yang pertama, membangkitkan kepercayaan dan loyalitas bawahan. Yang kedua, mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain. Dan yang keempat, mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Sedangkan fungsi dari seorang pemimpin ada 2. Yang pertama, menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok. Dan yang kedua, menggerakkan orang lain, sehingga secara sadar orang lain tersebut melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Kemudian dalam definisi pemimpin, terdapat nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, adanya kewibawaan yaitu kekuasaan atau hak untuk mengeluarkan perintah yang harus diamati. Yang kedua, keberhasilan pemimpin ditentukan oleh seberapa jauh bawahan memberikan dukungan. Dan yang ketiga, faktor komunikasi antar manusia atau human relation memegang peranan strategik. Fungsi pemimpin menurut 2 pakar manajemen berikut dapat memperkaya pemahaman tentang pemimpin. Yang pertama, James A.F. Stoner mengungkapkan bahwa seorang pemimpin mempunyai 2 fungsi pokok. Yang pertama yaitu fungsi pemecahan masalah. Dalam fungsi ini, pemimpin memberikan saran dalam pemecahan masalah serta memberikan sumbangan informasi dan pendapat. Yang kedua ada fungsi menjaga keutuhan kelompok. Seorang pemimpin membantu kelompok-kelompok beroperasi lebih lancar, memberikan persetujuan atau melengkapi anggota kelompok yang lain, dan menjembatani kelompok yang sedang berselisih pendapat. Kemudian yang kedua ada pendapat dari Selznick yang disitas oleh Richard dalam bukunya yang berjudul Organization, Structure and Process. Macam-macam tugas penting seorang pemimpin menurut Selznick ada 2. Yang pertama mendefinisikan misi dan peranan organisasi. Yang kedua menciptakan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya penjelasan mengenai mempertahankan keutuhan organisasi. Keutuhan organisasi sangat menentukan keberhasilannya dalam mencapai tujuan melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi. Makin besar organisasi, makin beragam kegiatan yang harus dilaksanakan, makin beragam pula kelompok-kelompok dalam organisasi. Kemudian penjelasan mengenai mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam organisasi. Dalam kehidupan organisasi modern, konflik tidak bisa dihindarkan. Untuk dapat mengendalikan konflik, seorang pemimpin harus menguasai faktor-faktor berkaitan dengan konflik, ciri-ciri konflik, sumber konflik, tingkat konflik, manajemen konflik, serta peranan kepemimpinan dalam mengatasi konflik. Keberhasilan pemimpin. Untuk mencapai tingkat keberhasilan pemimpin, pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin terhadap 2 orientasi. Yang pertama yaitu prestasi organisasi. Prestasi organisasi adalah apa yang telah dicapai oleh organisasi, mencakup produksi, pendanaan, dan kemampuan adaptasi dengan program-program inovatif.
Keberhasilan pemimpin dapat dikaji dengan pengamatan terhadap produk yang dihasilkan oleh proses transformasi kepemimpinan, seperti penampilan kelompok, tercapainya tujuan kelompok, pertumbuhan kelompok, kemajuan kelompok menghadapi krisis, bawahan merasa puas terhadap pemimpin, bawahan merasa bertanggung jawab terhadap tujuan kelompok, kesejahteraan psikologis dan perkembangan otak kelompok, bawahan tetap mendukung kedudukan dan jabatan pemimpin. Yang kedua yaitu pembinaan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap sikap bawahan dan orientasi pemimpin terhadap bawahan. Yang pertama yaitu sikap bawahan terhadap pemimpin, meliputi kepuasan, penghormatan, kekaguman, kepatuhan, dan kesetiaan. Alat ukur yang dipakai adalah kuesioner atau interview. Yang kedua berkaitan dengan sikap bawahan terhadap pemimpin tersebut, meliputi ketidakhadiran, pergantian dengan mendadak, keluhan, pengaduan terhadap pemimpin yang lebih di atas, permintaan pindah, kemunduran, pemogokan liar, peristiwa sabotase terhadap perlengkapan dan fasilitas yang secara tidak langsung menunjukkan bawahan tidak puas, dan sikap permusuhan terhadap pemimpin mereka. Yang ketiga adalah sikap pemimpin terhadap bawahan. Dapat dirasakan oleh para bawahan atau pengamat dari luar, seperti 1. Apakah pemimpin meningkatkan rasa kebersamaan kelompok? Yang 2. Apakah pemimpin memberikan bantuan terhadap efisiensi demi spesialisasi peranan? 3. Apakah pemimpin melakukan perbaikan terhadap kualitas hidup kerja, menciptakan rasa percaya diri bawahan, meningkatkan keterampilan bawahan, dan membantu pertumbuhan dan perkembangan psikologi bawahan? Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Secara teoritis, terdapat 3 pendekatan utama dalam mengkaji gaya kepemimpinan, yaitu 1. Pendekatan sifat. Pendekatan ini mencoba menerangkan sifat-sifat yang membuat seseorang berhasil dalam sebuah kepemimpinan. Untuk membedakan sifat individu dan sifat pemimpin dapat dibedakan dengan pendekatan ini. Syarat yang harus dimiliki pemimpin menurut TED tahun 1963. 1. Kekuatan fisik dan susunan saraf. 2. Antusiasme. 3. Keramah tamahan. 4. Integritas. 5. Keahlian teknis. 6. Kemampuan mengambil keputusan. 7. Intelijensi. 8. Keterampilan memimpin. Dan yang terakhir, yang ke-9, kepercayaan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku membahas keefektifan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang menggunakan pendekatan perilaku yaitu 1. Studi kepemimpinan Universitas Ohio menggambarkan bagaimana seorang pemimpin memberi batasan dan struktur terhadap peranannya dan peran bawahannya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, studi kepemimpinan Universitas Michigan. Intinya, pemimpin yang memperhatikan bawahan, mereka merasa bahwa setiap pegawai itu penting dan menerima pegawai sebagai pribadi. Yang ketiga, jaringan manajemen. Intinya, pemimpin yang memperhatikan keterlibatan anak buah dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat, sistem kepemimpinan Likert. Pada sistem ini, intinya pemimpin memiliki sedikit kepercayaan kepada bawahannya dan suka mengeksploitasi bawahan dan bersikap paternalistik. Yang ketiga ada pendekatan situasional, yaitu menyoroti perilaku kepemimpinan dalam situasi tertentu. Beberapa studi yang menggunakan pendekatan ini yaitu 1. Teori kepemimpinan kontingensi oleh Fiedler dan Chalmers tahun 1950. Intinya, gaya kepemimpinan yang mengutamakan tugas dan gaya kepemimpinan yang mengutamakan pada hubungan kemanusiaan. 2. Teori kepemimpinan 3 dimensi. Ada 2 gaya dalam teori kepemimpinan ini, yaitu gaya efektif dan gaya tidak efektif. Gaya efektif memiliki 4 aspek. Yang pertama, eksekutif, 2 developer, 3 benevolent, dan yang keempat birokrat. Kalian bisa baca ini di buku ya. Yang kedua, gaya tidak efektif, terdapat 4 aspek juga, yaitu kompromiser, missionary, autocrat, dan deserter. Kalian juga bisa baca ini di buku. Dan yang terakhir adalah teori kepemimpinan situasional. Teori ini merupakan model kepemimpinan 3 dimensi yang berdasar pada hubungan antar 3 faktor,
yaitu perilaku tugas, perilaku hubungan atau relationship behavior, dan kematangan atau maturity. Maksud dari hubungan 3 faktor ini adalah gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan. Makin matang anak buah, maka pemimpin harus mengurangi perilaku tugas dan menambah perilaku hubungan. Bila anak buah bergerak mencapai tingkat rata-rata kematangan, pemimpin harus mengurangi perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dan saat anak buah bergerak mencapai tingkat kematangan penuh dan mandiri, pemimpin harus sudah dapat mendelegasikan wewenang. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam peningkatan kinerja. Satu hal penting yaitu peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan guru. Prinsip-prinsip kepemimpinan harus dikaitkan dengan peranan kepala sekolah dan kedudukan pimpinan lainnya yang relevan. Peranan pemimpin khusus yang meliputi hubungan dengan staf, siswa, orang tua siswa, dan orang lain di luar komuniti tempat sekolah itu berada. Semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam organisasi, nilai dan bobot strategi dari keputusan yang diambil semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah kepemimpinan yang didudukinya, keputusan yang diambil mengarah kepada hal-hal yang lebih bersifat operasional. Banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat dalam tiap organisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan produktivitas dan efektivitas organisasi. Peran kinerja kepemimpinan menjadi perhatian yang sangat penting. Dalam hal manajemen berbasis sekolah atau MBS, kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan, diantaranya yaitu A. Pembinaan disiplin. Disiplin menjadi hal pokok yang harus dimiliki pemimpin, terutama disiplin diri. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja pemimpin. Selain itu, pemimpin harus mampu membantu pegawai mengembangkan pola dan meningkatkan standar perilaku, serta menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat penangkal disiplin. Adapun beberapa strategi yang dikemukakan oleh Thaler dan User pada tahun 1982 untuk membina disiplin yaitu yang pertama, konsep diri. Strategi ini menekankan bahwa konsep diri setiap individu merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri, pemimpin disarankan bersikap empatik, menerima, hangat dan terbuka, sehingga pegawai dapat mengeksploitasi pikiran dan perasaannya dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, ada keterampilan berkomunikasi. Pemimpin harus menerima semua perasaan pegawai dengan teknik komunikasi yang dapat menimbulkan kepatuhan dari dalam dirinya. Yang ketiga ada konsekuensi logis. Perilaku-perilaku yang salah terjadi karena pegawai telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini mendorong sikap misbehavior. Selanjutnya ada klarifikasi nilai. Strategi yang dilakukan untuk membantu pegawai dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri. Yang kelima ada latihan keefektifan pemimpin. Metode ini bertujuan untuk menghilangkan metode represif dan kekuasaan, misalnya hukuman dan ancaman melalui model komunikasi tertentu. Yang terakhir ada terapi realitas. Pemimpin perlu bersikap positif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, B. Pembangkitan motivasi. Motivasi adalah keinginan yang menggerakkan atau mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Adapun dorongan atau daya gerak untuk mendorong seseorang berbuat sesuatu yang dikemukakan dalam beberapa teori berikut ini. A. Teori Maslow. Teori Maslow dikemukakan oleh Maslow yang menggunakan dua asumsi dasar, yaitu kebutuhan seseorang tergantung pada apa yang telah dipunyainya dan kebutuhan merupakan hierarki dilihat dari pentingnya. Adapun Maslow membagi kebutuhan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan yang paling rendah. Bila kebutuhan ini belum terpenuhi, maka manusia akan terus berusaha memenuhinya sehingga kebutuhan yang lain berada pada tingkat yang lebih rendah. Sebaliknya,
Apabila kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi kebutuhan yang paling tinggi. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan, misalnya pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik sesama jenis maupun lain jenis. Yang keempat ada kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan ini terdiri dari dua bagian, yaitu penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Merupakan yang paling tinggi dan akan muncul bila kebutuhan yang ada di bawahnya sudah terpenuhi dengan baik. B. Teori prestasi McClelland. Teori prestasi McClelland memusatkan pada suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan berprestasi yang pada hakikatnya manusia mempunyai kebutuhan berprestasi di atas kemampuan orang lain. Ada 3 kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh McClelland, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua, kebutuhan untuk berafiliasi, dan yang terakhir, kebutuhan akan kekuasaan. Ketiga kebutuhan itu merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam menentukan prestasi seorang pekerja. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu penghargaan. Penghargaan atau reward merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Penghargaan ini akan bermakna apabila dikaitkan dengan prestasi pegawai secara terbuka, sehingga setiap pegawai memiliki peluang untuk meraihnya. Serta penghargaan ini dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status dan peran kepala sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 296 tahun 1996, kepala sekolah adalah guru yang memperoleh tambahan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan sekolah. Menurut ketentuan ini, masa tugas kepala sekolah adalah 4 tahun, yang dapat diperpanjang 1 kali masa tugas. Bagi yang sudah menduduki masa jabatan 2 kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali apabila sudah melewati tenggang waktu minimal 1 tahun masa tugas. Sedangkan bagi mereka yang memiliki prestasi yang sangat baik, dapat ditugaskan di sekolah lain tanpa tenggang waktu. Kepala sekolah selain memimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, juga berperan atau berfungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pembimbing, pembaharu, dan pembangkit minat. Sekian dari saya. Pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tugas kepala sekolah. Dalam rangka melaksanakan tugas atau fungsinya, kepala sekolah memiliki tugas-tugas antara lain, yang pertama, sebagai pendidik. Kepala sekolah bertugas membimbing guru, pegawai, siswa, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan iptek, dan menjadi contoh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai manajer. Kepala sekolah bertugas menyusun program, menyusun pengorganisasian sekolah, menggerakkan staf, mengoptimalkan sumber daya sekolah, dan mengendalikan kegiatan. Yang ketiga, sebagai administrator. Kepala sekolah bertugas mengelola administrasi, KBM dan BK, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, persuratan, dan urusan rumah tangga sekolah. Yang keempat, sebagai supervisor. Kepala sekolah bertugas menyusun program supervisi pendidikan dan memanfaatkan hasil supervisi. Yang kelima, sebagai pemimpin, kepala sekolah bertugas menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi suatu program sekolah, mengambil keputusan, dan melakukan komunikasi. Yang keenam, sebagai pembaharu, kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan pembaharuan dalam berbagai aspek, mendorong guru, staf, dan orang tua untuk memahami dan memberikan dukungan terhadap pembaharuan yang ditawarkan.
Dan yang terakhir, sebagai pembangkit minat atau motivator, kepala sekolah bertugas menyihir lingkungan kerja, suasana kerja, membangun prinsip penghargaan dan hukuman atau reward dan punishment yang sistematik. Selanjutnya adalah kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Adapun beberapa kriteria yang harus dimiliki kepala sekolah dalam sistem kepemimpinannya yaitu yang pertama, mampu mendayagunakan guru-guru untuk melaksanakan program pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Yang keempat, berhasil menerapkan prinsip kepemimpinannya sesuai dengan tingkat kedewasaan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. Yang kelima, bekerja dengan tim manajemen, serta yang terakhir, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya akan ada sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun menanggapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.